Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahin Kalsabila dengan NIM 2021 103 703 11187. Jadi hari ini saya akan bahas materi mengenai probabilitas diskrit, yaitu merupakan mata kuliah diskrit dan dosen pengampunya yaitu merupakan Bapak Sofyan Arifianto. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Nah, di sini ada subbab 7.1 yaitu yang akan membahas tentang definisi probabilitas diskrit. Nah, pertama-tama di sini ada lahirnya teori probabilitas. Teori probabilitas berasal dari Italia, Girolamo Cardano tahun 1526 dalam bukunya Liber Ludo Galeae, buku tentang permainan peluang. Abad ke-17, matematikawan Prancis Blaise Pascal menemukan peluang memenangkan taruhan populer berdasarkan hasil ketika sepasang dadu dilempar berulang kali. Abad ke-17, ahli matematika Prancis Laplace yang juga mempelajari peluang mendefinisikan probabilitas suatu peristiwa sebagai jumlah hasil yang berhasil dibagi dengan jumlah kemungkinan hasil. Misalnya, peluang munculnya angka ganjil ketika dilempar adalah banyaknya hasil yang berhasil, yaitu angka ganjil dibagi dengan banyaknya kemungkinan hasil, yaitu total 6 kemungkinan hasil, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan tepat 3 diantaranya adalah hasil yang berhasil, yaitu 1, 3, dan 5. Jadi peluang muncul dadu bilangan ganjil itu adalah 3/6 atau sama dengan 1/2. Probabilitas terbatas. Eksperimen adalah prosedur yang menghasilkan salah satu dari serangkaian hasil yang mungkin. Ruang sampel dari percobaan adalah himpunan hasil yang mungkin. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Definisi Laplace tentang probabilitas suatu kejadian dengan banyak kemungkinan hasil hingga sekarang akan dinyatakan. Nah, di sini ada konsep pertama. Menurut definisi Laplace, peluang suatu kejadian adalah antara 0 dan 1. Untuk melihat ini, perhatikan bahwa jika E adalah kejadian dari ruang sampel hingga S, maka 0 kurang dari atau sama dengan mutlak E kurang dari sama dengan mutlak S, karena E merupakan subset dari S. Jadi 0 kurang 1 PE sama dengan mutlak E dibagi mutlak S kurang dari atau sama dengan 1. Jika S adalah ruang sampel tak kosong berhingga dari kemungkinan hasil yang sama dan E adalah satu kejadian, yaitu himpunan bagian dari S, maka peluang dari E adalah PE sama dengan mutlak E dibagi dengan mutlak S. Jadi dapatnya seperti itu. Nah, di sini ada contoh, yaitu ada sebuah guci berisi 4 bola biru dan 5 bola merah. Berapa peluang terambilnya bola secara acak berwarna biru? Nah, untuk menghitung probabilitas, perhatikan bahwa ada 9 hasil yang mungkin dan 4 dari hasil yang mungkin ini menghasilkan bola biru. Jadi peluang terambilnya bola biru adalah 4/9. Dan di sini juga ada contoh lain, yaitu berapa peluang pelemparan 2 buah dadu. Jumlah angka pada kedua dadu. Jika jumlah angka pada kedua dadu adalah 7, nah, di sini ada total 36 kemungkinan hasil yang sama jika dua dadu dilempar. Aturan setiap dadu memiliki 6 kemungkinan hasil. Jika jumlah hasil ketika dua dadu dilempar adalah 62 sama dengan 36. Ada 6 hasil yang berhasil, yaitu 1 dengan 6, 2 dengan 5, 3 dengan 4, 4 dengan 3, 5 dengan 2, dan 6 dengan 1, di mana nilai dadu pertama dan kedua diwakili oleh pasangan berurutan. Jadi peluang munculnya angka 7 ketika dadu dilempar adalah 6/36 atau sama dengan 1/6. Nah, di sini ada peluang komplement dan persatuan kejadian, yaitu merupakan teorema pertama, teorema 1. Misalkan E adalah suatu kejadian dalam ruang sampel S. Peluang kejadian per E sama dengan S dikurang E, kejadian komplementer dari E dengan P per E, P garis E sama dengan 1 dikurang PE. Urutan 10 bit dihasilkan secara acak, berapa probabilitas bahwa setidaknya salah satu adalah 0? Nah, solusinya misalkan E adalah kejadian bahwa paling sedikit satu dari 10 bit adalah 0, maka E adalah kejadian bahwa semua bit adalah 1S. Karena ruang sampel S adalah himpunan semua string bit dengan panjang 10, maka PE sama dengan 1 dikurang P garis E sama dengan 1 dikurang mutlak garis E per mutlak S sama dengan 1 dikurang 1/2 pangkat 10. Jadi nanti akan mendapatkan hasil
1023 dan 1023 per 1024 seperti itu. Nah, lalu di sini ada teorema kedua, yaitu misalkan E1 dan E2 adalah kejadian dalam ruang sampel S, maka PE1 gabungan dari E2 sama dengan PE1 ditambah PE2 dikurang dengan PE1 irisan E2. Buktinya, dengan menggunakan rumus yang diberikan dalam bagian 2.2 untuk jumlah elemen dalam gabungan dua himpunan, maka E1 dikali E2 sama dengan E1 ditambah E2 dikali E1 kali E2. Nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi akan dibuktikan dan akan mendapatkan rumus yang ini. Seperti itu. Nah, penalaran probabilistik. Contoh, teka-teki 3 pintu Monty Hall. Ada kontestan permainan memiliki kesempatan memenangkan hadiah dengan 1 dari 3 pintu untuk dibuka. Hadiah ada di salah satu dari 3 pintu dan 2 pintu lainnya itu kosong. Setelah Anda memiliki pintu, pembawa acara permainan melakukan hal berikut. Pertama, ia mempertanyakan pilihan Anda dan membuka pintu kosong. Kemudian dia bertanya untuk meragukan pilihan pintunya dan menawarkan pengganti. Nah, solusinya. Probabilitas Anda memilih pintu yang benar adalah 1/3, karena ketiga pintu memiliki kemungkinan yang sama. Kemungkinan ini adalah pembawa acara permainan membuka pintu yang hadiahnya tidak ada di belakang. Peluang bahwa Anda salah adalah 2/3. Anda akan selalu menang jika pilihan awal Anda salah dan Anda mengganti pintu. Jadi, dengan mengganti pintu, kemungkinan Anda menang adalah 2/3. Dalam kata lain, Anda harus selalu berpindah pintu ketika diberi kesempatan untuk melakukannya oleh pembawa acara. Jadi, seperti itu triknya. Nah, kita masuk ke materi, ke submateri 7.2, yaitu teori probabilitas. Menetapkan probabilitas. Konsep yang pertama. Nah, di sini ada 0 kurang dari PS, kurang dari sama dengan 1 untuk setiap S elemen S. Kondisi pertama menyatakan bahwa probabilitas setiap hasil adalah bilangan real non-negatif yang tidak lebih besar dari 1. Lalu ada konsep kedua dengan sigma S elemen S, PS sama dengan 1. Kondisi kedua ini menyatakan bahwa jumlah probabilitas semua hasil yang mungkin harus 1. Yaitu ketika kita melakukan percobaan, itu adalah kepastian bahwa salah satu dari hasil ini terjadi. Peluang komplement dan persatuan kejadian. Rumus peluang kombinasi kejadian misalnya P garis E sama dengan 1 dikurang PE, di mana garis E adalah kejadian komplementer dari kejadian E. Perhatikan bahwa karena jumlah probabilitas dari N hasil yang mungkin adalah 1 dan setiap hasil ada di E atau di garis E. Tetapi tidak di keduanya dengan rumus sigma S elemen S, PS sama dengan 1 sama dengan PE ditambah P kali P garis. PE1 gabungan P2 sama dengan PE ditambah PE2 dikurang PE1 irisan E2. E dan 1 adalah peristiwa dalam ruang sampel S. PE1 gabungan E2 adalah jumlah dari probabilitas hasil E1 gabungan E2. Ketika hasil X adalah salah satu, tetapi tidak keduanya dari E1 dan E2, PX terjadi tepat pada salah satu jumlah PE1 dan PE2. Ketika hasil X ada pada E1 dan E2, PX terjadi pada penjumlah PE1. Dan pada penjumlahan E2 dan pada penjumlahan PE1 irisan E2, sehingga terjadi 1 ditambah 1, 11. Sama dengan 1 kali di ruas kanan. Akibatnya ruas kiri dan ruas kanan sama besar. Perhatikan juga bahwa jika kejadian E1 dan E2 saling lepas, maka PE1 irisan E2 sama dengan 0. Bahwa PE1 gabungan E2 sama dengan PE1 ditambah PE2 dikurang dengan PE1 irisan E2. Sama dengan PE1 ditambah PE2. Seperti itu. Nah, di sini ada teorema yang pertama, yaitu jika E1, E2, hingga seterusnya adalah barisan kejadian lepas berpasangan dalam ruang sampel S, maka didapatkan rumus P gabungan I, EI sama dengan sigma I, P, EI. Perhatikan bahwa teorema ini berlaku jika barisan E1,
E2, seterusnya terdiri dari suatu bilangan berhingga atau sejumlah tak terhingga dari peristiwa berpasangan yang berpasangan. Dan di sini ada P atau F dan sama dengan PE irisan F per PF. Misalkan E dan F adalah kejadian dengan PF lebih dari 0, probabilitas bersyarat dari E diberikan F. Nah, dilambangkan dengan PE atau F. Didefinisikan itu sebagai probabilitas bersyarat. Contohnya, berapa probabilitas bersyarat bahwa sebuah keluarga dengan 2 anak memiliki 2 anak laki-laki jika mereka memiliki setidaknya 1 anak laki-laki? Asumsikan bahwa setiap kemungkinan BB, BG, GB, dan GG memiliki peluang yang sama, di mana B mewakili anak laki-laki dan G mewakili anak perempuan. Penyelesaiannya, misalkan E adalah kejadian keluarga dengan 2 anak memiliki 2 anak laki-laki. Dan misalkan F adalah kejadian keluarga dengan 2 anak memiliki setidaknya 1 anak laki-laki. Berikut ini E sama dengan dalam kurung kerawal BB, F sama dengan dalam kurung kerawal BB, GG, GB, dan E irisan F sama dengan BB. Karena keempat kemungkinan memiliki kemungkinan yang sama, maka PF sama dengan 3/4 dan PE irisan F sama dengan 1/4. Kita simpulkan bahwa PE atau F sama dengan, kita gunakan rumusnya tadi, PE irisan F per PF. Jadi 1/4 dibagi dengan 3/4, hasilnya akan dapat 1/3. Seperti itu. Konsep keempat, probabilitas bebas. Nah, kejadian E dan F saling bebas jika dan hanya jika PE irisan F sama dengan PE dikali PF. Masing-masing dari 4 keluarga dapat memiliki 2 anak memiliki kemungkinan yang sama. Apakah kejadian E bahwa sebuah keluarga dengan 2 anak memiliki 2 anak laki-laki dan F bahwa sebuah keluarga dengan 2 anak memiliki setidaknya 1 anak laki-laki dan bebas? Nah, penyelesaian itu karena E itu sama dengan dalam kurung kerol BB, kita mendapatkan bahwa PE itu kan tadi 1/4, nah bahwa PF-nya itu 3/4. Dan kalau misalnya E irisan F-nya itu 1/4, tapi kalau misalnya PE dikali PF, yaitu 1/4 dikali 3/4 sama dengan 3/16, maka PE irisan F itu tidak sama dengan PE dikali PF. Jadi kejadian E dan F itu tidak bebas. Konsep 5. Berpasangan dan saling independensi. Peristiwa E1, E2, hingga seterusnya bebas berpasangan hanya jika PEI irisan EJ sama dengan PEI dikali PEJ. Untuk semua pasangan bilangan bulat, I dan J dengan 1 kurang dari I, kurang dari I sama dengan I, kurang dari J, dan kurang dari sama dengan N. Kejadian-kejadian ini saling bebas jika EI1 itu irisan dengan EI2 dan seterusnya hingga IM sama dengan PEI1 dikali PEI2 hingga seterusnya. Kapanpun IJ, J sama dengan 1,2, hingga seterusnya, hingga M adalah bilangan bulat dengan 1 kurang dari sama dengan I1 kurang dari I2 kurang dari hingga seterusnya hingga kurang dari IM dan kurang dari sama dengan M. Dan M lebih besar sama dengan 2. Seperti itu. Percobaan Bernoulli dan distribusi binomial. Sebuah eksperimen hanya memiliki 2 kemungkinan hasil, misalnya ketika bit dihasilkan secara acak, hasil yang mungkin adalah 0 dan 1. Setiap kinerja percobaan dengan 2 hasil yang mungkin disebut percobaan Bernoulli. Secara umum, hasil yang mungkin dari percobaan Bernoulli disebut sukses atau gagal. Jika P adalah peluang sukses dan Q adalah peluang gagal, maka P ditambah Q adalah sama dengan 1. Teorema kedua, probabilitas tepat Q sukses dan dalam N percobaan Bernoulli independen dengan probabilitas sukses P dan probabilitas gagal Q sama dengan 1P adalah C N, K dikalikan dengan P
pangkat K, Q, pangkat N dikurang K. Konsep ke-6, variabel acak. Variabel acak adalah fungsi dari ruang sampel suatu eksperimen ke himpunan bilangan real. Artinya, variabel acak memberikan bilangan real untuk setiap hasil yang mungkin. Contoh, sebuah koin dilempar 3 kali. Biarkan X menjadi variabel acak yang sama dengan jumlah kepala yang muncul ketika T adalah hasilnya. Kemudian XT mengambil nilai-nilai berikut. XHHH sama dengan 3, XHHT sama dengan XHTH sama dengan XTHH sama dengan 2, XTTH sama dengan XTHT sama dengan XTTH sama dengan 1, dan XTTT sama dengan 0. Seperti itu. Konsep ke-7, distribusi variabel acak X pada ruang sampel S adalah himpunan pasangan R, P dalam kurung X sama dengan R, untuk semua Rx S di mana Px itu sama dengan R. Adalah probabilitas bahwa X mengambil nilai R. Saat pasangan dalam distribusi ini ditentukan oleh probabilitas PXR untuk RXS. Nah, contohnya masing-masing dari 8 kemungkinan hasil ketika sebuah poin yang adil dibalik 3 kali memiliki probabilitas 1/8. Jadi distribusi variabel acak ST pada contoh 10 ditentukan oleh probabilitas PX sama dengan 3 sama dengan 1/8, dan PX sama dengan 2 itu sama dengan 3/8, dan PX sama dengan 1 itu sama dengan 3/8, dan PX sama dengan 0 itu sama dengan 1/8. Akibatnya distribusi XT pada contoh 10 adalah himpunan pasangan 3 dengan 1/8, 2 dengan 3/8, 1 dengan 3/8, dan 0,0 dengan 1/8. Konsep lainnya, ada masalah ulang tahun. Sebuah teka-teki menyarankan jumlah terkecil orang yang dibutuhkan sehingga kemungkinan besar setidaknya 2 dari mereka memiliki hari yang sama dengan hari ulang tahun mereka, mewajaskan pertanyaan tentang fungsi hashing. Nah, lalu ada juga algoritma Monte Carlo, sebuah algoritma Monte Carlo untuk masalah keputusan menggunakan urutan tes. Nah, probabilitas bahwa algoritma menjawab masalah keputusan dengan benar meningkat seiring semakin banyaknya pengujian yang dilakukan. Metode probabilistik. Teorema 3, jika probabilitas bahwa suatu elemen yang dipilih secara acak dari S tidak memiliki properti tertentu kurang dari 1, ada elemen di S dengan properti ini. Teorema 4, jika K adalah bilangan bulat K lebih dari 1, lebih dari atau sama dengan 2, maka RK, K lebih besar atau sama dengan 2 pangkat K per 2. Nah, kita masuk ke subbab materi 7.3, yaitu teorema Bayes. Teori Bayes. Misalkan kita mengetahui PF, peluang terjadinya suatu peristiwa F. Tetapi kita memiliki pengetahuan bahwa suatu peristiwa E terjadi. Maka peluang bersyarat bahwa F terjadi jika E terjadi, maka P, F atau E adalah perkiraan yang lebih realistis daripada P, F, bahwa F terjadi. Dalam contoh 1, kita akan melihat bahwa kita dapat menemukan PFE jika mengetahui PF, P, E atau F, dan P atau F garis. Teorema. Yang pertama, E dan F adalah kejadian dari ruang sampel S sehingga PE itu tidak sama dengan 0 dan PF tidak sama dengan 0. Maka didapatkan rumus seperti ini. Dan yang kedua, E adalah kejadian dari ruang sampel S dan bahwa F1, F2 sehingga seterusnya adalah kejadian saling lepas sehingga mendapat rumus seperti ini. Filter spam base. Contoh, kita memiliki kumpulan pesan B yang dikenal sebagai spam, dan kumpulan pesan G yang diketahui bukan spam. Selanjutnya, kami mengidentifikasi kata-kata yang muncul di B dan G. Kami menghitung jumlah pesan dalam kumpulan yang berisi setiap kata untuk menemukan NBW dan NGW. Jumlah pesan yang mengandung kata W dalam himpunan B dan G berturut-turut, maka peluang empiris pesan spam berisi kata W adalah PW sama dengan NBW per mutlak B, dan peluang empiris pesan bukan spam berisi kata W adalah kiwi
in GW per mutlak K. Catatan bahwa PW dan KW memperkirakan probabilitas bahwa pesan spam yang masuk dan pesan masuk yang bukan spam masing-masing berisi kata K. Berisi kata W maksudnya. Nah, dia itu memakai rumus seperti ini. Nah, kita masuk ke subbab yang terakhir, yaitu ada 7.4, nilai dan varians yang diharapkan. Nilai yang diharapkan juga disebut harapan atau rata-rata dari variabel acak X pada ruang sampel S adalah sama dengan IX sama dengan sigma X elemen S, PS dikali XS. Deviasi X pada S elemen S adalah XS dikurang EX. Selisih antara nilai X dan min dari X. Contohnya nilai harapan sebuah kematian. X menjadi angka yang muncul ketika sebuah dadu yang ada dilempar. Berapakah nilai harapan dari X? Solusinya, variabel acak X mengambil nilai 1, 2, 3, 4, atau 6, masing-masing memiliki probabilitas 1 per 6. Berikut ini. Seperti ini dia contohnya. Solusinya seperti ini. Jadi nanti dia dikalikan dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Dan mendapatkan hasil yaitu 7 per 2. Nah, lalu kita masuk ke teorema 1. Yang pertama, jika X adalah variabel acak dan X sama dengan R adalah probabilitas bahwa X sama dengan R. Jadi, mendapatkan rumus seperti ini. Sedangkan yang kedua, ada juga jumlah keberhasilan yang diharapkan ketika N percobaan bernauli yang saling bebas dilakukan, di mana P adalah probabilitas keberhasilan pada setiap percobaan adalah NP. Nah, jadi nanti dia akan seperti ini jadinya. Seperti itu. Linearitas harapan. Yang ketiga, jika XI sama dengan 1,2, hingga seterusnya dengan N bilangan bulat positif, adalah variabel acak pada S, dan jika A dan B bilangan real, maka yang pertama seperti ini, dan yang kedua seperti ini. Contoh, gunakan teorem 3 untuk menemukan nilai harapan dari jumlah angka yang muncul ketika sepasang dadu dilempar. Nah, solusinya, misalkan X1 dan X2 adalah variabel acak dengan X IJ sama dengan 1 dan X2 IJ sama dengan J, sehingga X1 adalah bilangan yang muncul pada dadu pertama, dan X2 adalah bilangan yang muncul pada mati kedua. Sangat mudah untuk melihat bahwa X1 dan X2 itu sama dengan 7 per 2, karena keduanya sama, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 dibagi dengan 6, yang hasilnya 21 per 6 atau sama dengan 7 per 2. Jumlah dua angka yang muncul saat dua dadu dilempar adalah X1 plus 2. Dengan teorem 3, nilai yang diharapkan dari perjumlahan adalah IX plus 1, X1 ditambah X2 sama dengan IX1 ditambah IX2. Jadi 7 per 2 ditambah 7 per 2 yaitu sama dengan 7. Kompleksitas komputasi kasus rata-rata. Nah, menghitung kompleksitas komputasi kasus rata-rata dari suatu algoritma dapat diartikan sebagai menghitung nilai yang diharapkan dari variabel acak. Biarkan ruang sampel percobaan jadi himpunan masukan yang mungkin AJ sama dengan J, sama dengan 1,2, seterusnya, dan misalkan X adalah variabel acak yang memberikan AJ jumlah operasi yang digunakan oleh algoritma ketika diberikan AJ sebagai input. Berdasarkan pengetahuan kami tentang input, kami menetapkan probabilitas PAJ untuk setiap nilai input yang mungkin AJ. Maka kompleksitas kasus rata-rata dari algoritma tersebut menjadi X sama dengan sigma, Y sama dengan 1N dengan P AJ dikali X AJ. Seperti itu. Distribusi geometrik. Konsep kedua. Nah, variabel acak X memiliki distribusi geometrik dengan parameter P jika Px-nya sama dengan K sama dengan 1P kali K dikurang 1P. Untuk K-nya itu sama dengan 1,2, 3, dan seterusnya. Di mana P adalah bilangan real dengan OP1. Teorema keempat. Jika variabel acak X memiliki distribusi geometrik dengan parameter P,
parameter P, maka X sama dengan 1 per P. Variabel acak bebas. Konsep 3. Variabel acak X dan Y pada ruang sampel X adalah bebas jika P X sama dengan R1 dan Y sama dengan R2 sama dengan Px sama dengan R1 dan Py dalam sama dengan R2. Atau dengan kata lain, jika peluang bahwa X sama dengan R1 dan Y sama dengan R2 sama dengan hasil kali peluang bahwa R sama dengan X sama dengan R1 dan Y sama dengan R2 untuk semua bilangan real R1 dan R2. Kemudian teorem kelima, jika X dan Y adalah variabel acak independen pada ruang sampel S, maka IXY sama dengan IX dikali IY. Variasi. Konsep 4, misalkan X adalah variabel acak pada ruang sampel S, variasi dari X dilambangkan dengan Vx adalah Vx dengan sigma S elemen S, XS dikurangi X pangkat 2 dikalikan dengan Vs. Artinya Vx adalah rata-rata tertimpa kuadrat deviasi X, standar deviasi X dilambangkan dengan X, didefinisikan sebagai akar Vx. Kalau ada teorem yang ke-6, jika X adalah variabel acak pada ruang sampel S, maka Vx sama dengan Ix2 dikali Ix pangkat 2. Teorem ke-7 formula DNA. Jika X dan Y adalah dua variabel acak independen pada ruang sampel X, maka Vx ditambah Y itu sama dengan Vx ditambah Vy. Selanjutnya jika X-nya dengan I sama dengan 1, 2, hingga seterusnya dengan ini, itu bilangan positif adalah variabel acak bebas berpasangan pada S, maka Vx1 ditambah X2 ditambah dot ditambah Xn sama dengan Vx1 ditambah Vx2 ditambah hingga selanjutnya hingga Vxn. Teorem 8, pertimbangan Chebyshev. Misalkan X adalah variabel acak pada ruang sampel S dengan fungsi probabilitas P. Jika R adalah bilangan real positif, maka P XS IX sama dengan lebih besar atau sama dengan R, dan kurang dari atau sama dengan P dengan X per R. 2. Nah, sekian dari materi yang saya paparkan untuk materi ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.